kabarnya? Baik-baik saja kan? Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Christine Magdalena Sinabariba. Asal sekolah saya dari SMP Telkom Bandung. Di sini, saya akan mereview buku bacaan saya yang berjudul Renata dan Gadis. Hasil review buku saya. Identitas buku. Penulis S. Purwanti, penerbit Mozaik Indonesia, tebal buku 132 halaman, tahun terbit 2014. Alasan saya memilih buku ini adalah buku ini merupakan buku novel yang membuat saya tertarik untuk membaca tersebut. Buku ini juga merupakan buku novel remaja yang membuat saya lebih yakin untuk membaca buku tersebut. Isi. Pada 10 tahun yang lalu, di sebuah rumah elit di kawasan Menteng, Jakarta, selalu saja terdengar suara teriakan dan perintah bolak-balik dari seorang anak yang bernama Renata Lucia. Renata Lucia adalah seorang anak yang tunggal berasal dari anak konglomerat. Dia adalah anak yang cantik dan juga pintar. Tetapi ia memiliki sifat yang sombong, sehingga banyak sekali orang-orang yang tidak menyukainya. Dia selalu mendapatkan apa yang dia mau, kecuali menjadi juara 1 di kelasnya. Dia selalu dikalahkan oleh seorang anak yang bernama Gadis. Gadis adalah seorang anak sederhana, cantik, pintar, baik, dan dari kalangan yang kurang berada. Rian selalu menolong Gadis karena Renata selalu melakukan kejahatan-kejahatan kepada Gadis, sehingga Gadis banyak sekali masalah. Renata bahkan pernah berniat untuk membunuh Gadis, tapi rencananya itu gagal total. Pada suatu saat, ada seorang penjahat yang berniat untuk membunuh Renata. Tetapi Gadis membantu Renata sehingga tembakan itu tertembak kepada Gadis, bukan Renata. Saat itu Gadis harus menjalani koma selama 1 tahun lamanya di Singapura. Gadis harus pindah dari Indonesia ke Singapura. Yang menyembuhkannya adalah Rian. Rian menjaganya di rumah sakit. Dia juga yang membantunya selama 1 tahun itu. Lalu pada 10 tahun kemudian, Renata, Gadis, dan Rian bertemu di sebuah rumah sakit. Ternyata pada saat itu Renata sudah menjadi seorang dokter. Sifatnya pun sudah berubah jauh. Dia sudah menjadi dokter yang baik. Bahkan tidak ada kata sombong dalam hidupnya saat itu. Saat bertemu, ternyata Gadis dan Rian sudah menjadi sepasang suami istri. Saat itu, Renata meminta maaf. Ia mengakui semua kesalahannya saat itu juga. Nah, setelah 10 tahun lamanya, kan mereka bertemu. Saat itulah mereka memulai persahabatan kembali sejak 10 tahun lamanya. Hikmah. Kita harus mau memaafkan orang, walaupun kesalahannya itu sangat banyak kepada kita. Karena hidup bukan hanya untuk sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dalam persahabatan harus ada kata ketulusan. Karena itu kita harus belajar ketulusan dari buku tersebut. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Salam literasi.